Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviara Saprianti dengan nomor induk mahasiswa 24020102029 dari kelas MJ401 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen Bapak Joko Suharyanto dari Prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari soal UTS saya. Narasi soal yang diberikan, Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Silahkan beri pendapat atau perspektif secara komprehensif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan utang luar negeri agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap ini. Pendahuluan, middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara telah berhasil keluar dari status negara miskin namun gagal menjadi negara maju. Negara dalam jebakan ini biasanya mengalami stagnansi dalam ekonomi, produktivitas rendah, dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Indonesia saat ini berada di kategori pendapatan menengah ke bawah, dan untuk naik kelas menjadi negara maju, kita perlu strategi lintas sektor yang terintegrasi. Yang pertama, dari sisi kebijakan fiskal. Pemerintah harus fokus pada belanja negara yang produktif. Ini berarti mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan digitalisasi yang dapat menurunkan biaya logistik dan mempercepat konektivitas antar wilayah. Kedua, investasi pada sumber daya manusia sangat penting. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan. Ketiga, reformasi perpajakan perlu dilakukan dengan memperluas basis pajak dan memberikan insentif untuk industri teknologi dan ekspor. Dan yang terakhir, dukungan terhadap UMKM dan startup harus diperkuat melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi agar mereka bisa naik kelas dan berkontribusi pada ekspor. Yang selanjutnya, kebijakan moneter. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia harus menjaga stabilitas inflasi dan suku bunga agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan iklim investasi tetap kondusif. Nilai tukar rupiah juga harus dijaga agar tetap stabil untuk menghindari gejolak ekonomi. Selain itu, inklusi keuangan harus diperluas melalui digitalisasi seperti KRIS dan e-wallet agar masyarakat unbanked bisa mengakses layanan keuangan. Dan yang terakhir, pendalaman pasar keuangan perlu dilakukan dengan mengembangkan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan sukuk hijau untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Dan yang terakhir, melalui kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri harus dikelola dengan secara bijak. Pemerintah perlu memastikan bahwa utang digunakan untuk proyek-proyek produktif seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Rasio utang terhadap PDB harus dijaga tetap aman, idealnya di bawah 60%. Transparansi dan akuntabilitas juga penting dengan laporan utang yang terbuka dan evaluasi proyek yang dibiayai utang. Selain itu, kerjasama internasional harus dimanfaatkan, terutama pinjaman lunak dari lembaga multilateral yang disertai transfer teknologi.
Kesimpulan dan rekomendasi yang bisa ditarik dari jawaban berbagai kebijakan tadi. Untuk keluar dari middle income trap ini, Indonesia harus meningkatkan produktivitas nasional melalui pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Transformasi ekonomi dari berbasis komoditas ke industri bernilai tambah tinggi juga sangat penting. Stabilitas makroekonomi harus dijaga, dan utang luar negeri harus dikelola secara bijak dan transparan. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan utang akan menjadi kunci agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada dekade mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.